Pada dasarnya, pagi yang kamu rasakan hari ini adalah karena izin dari Tuhan agar kamu bisa bangun dari tidur. Untuk mensyukurinya, mari kita awali dengan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 28 April 2021, tertulis di Yohanes 4 ayat 34, demikian dikatakan. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dungi nina Yesus madok nasida, si pangano do idiau, na mangulahkon lo meni rohani na marsuru au do paujukon ulaonna." Demikian firman Tuhan. Seorang anak perempuan melihat ayahnya dengan kerutan di keningnya dan wajahnya tidak begitu gembira sedang membaca koran di teras rumahnya. Anak perempuan itu penasaran dan dia menghampiri ayahnya dan bertanya, "Apakah ada berita baik, Pak?" Katanya demikian. Lalu si ayahnya menjawab, "Tidak ada, justru semuanya berita buruk." Lalu anak perempuannya itu berkata lagi, "Bapak mau nggak dengar berita yang gembira? Saya akan membawakan kabar baik tentang kerajaan Allah, Pak." Si anak perempuan itu pun menceritakan tentang kabar kebangkitan Yesus. Ternyata guru sekolah minggunya menugasi kelas dia di sekolah minggunya untuk menjadi murid Tuhan, mengabarkan berita kebangkitan Tuhan Yesus yang mereka pelajari dan yang mereka harus mulai dari orang-orang yang di dekatnya. Meskipun si ayah lebih mengetahui kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus, namun melalui anak perempuannya itu, dia menikmati sarapan firman Tuhan yang menyehatkan jiwa rohaninya daripada koran yang tidak berisikan kabar gembira itu, yang menawarkan berbagai kekhawatiran saja. Sama seperti anak perempuan itu, sebagai orang yang percaya, kita ditugasi untuk memprioritaskan pemberitaan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dan kita mau menjadikan firman Tuhan itu untuk menjadi makanan sehat bagi jiwa kita dan bagi sesama kita. Itulah yang diajarkan renungan firman Tuhan hari ini. Yohanes 4 ayat 34 ini merupakan jawaban atas kebingungan murid-murid saat mereka menawarkan roti dan Yesus menjawab bahwa ada padanya roti yang tidak mereka kenal. Apa ya maksudnya? Yesus ingin mengajarkan pada murid-muridnya bahwa sebagai manusia rohani ada perkara lain yang fungsinya sama seperti makanan untuk tubuh. Dan makanan itu bernama melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Untuk mengetahui maksud dari perkataan Yesus ini, kita perlu menyelidiki apa sesungguhnya yang disebut dengan makanan itu. Menurut ensiklopedia, makanan adalah apa saja yang dimakan untuk memenuhi kebutuhan fisik, seperti pertumbuhan, memelihara seluruh proses tubuh, menyediakan tenaga bagi harian suhu serta aktivitas tubuh, dan juga untuk memuaskan selera makan kita, kesukaan kita. Dari definisi makanan itu kita menjadi tahu bahwa makanan mencakup dua hal. Yang pertama, kebutuhan hidup. Dan yang kedua, kegemaran, kesukaan bagi tubuh kita. Seperti itu pula lah Yesus memandang kehendak Bapanya. Bagi Yesus melakukan kehendak Bapa adalah suatu kebutuhan pokok dan suatu kesenangan hidup. Benarkah demikian? Mari lagi kita melihat dengan seksama. Yesus berkata, "Makananku." Penekanan pada kata makanan menunjukkan akan ketergantungannya serta betapa ia membutuhkannya untuk hidup dalam kehendak Bapanya. Yesus sangat menggantungkan kehidupan rohaninya akan makanan rohani ini. Ia tidak dapat hidup tanpa melakukan kehendak Bapanya. Dan berikutnya, kita tahu bahwa bagi Yesus melakukan kehendak Bapa adalah kesenangannya. Makananku. Penekanan pada kataku itu penting karena Yesus menegaskan bahwa melakukan kehendak Bapa adalah
makanan yang dipilihnya untuk dimakannya setiap hari. Tidak ada orang yang memilih makanan yang tidak enak untuknya. Kita memilih sesuatu makanan karena kita merasa makanan itu enak dan kita suka untuk memakannya. Jadi melakukan kehendak Bapa adalah kebutuhan utama dan suatu kegemaran atau kesukaan bagi Yesus. Demikian juga seharusnya bagi kita. Namun makanan itu bukan untuk kita saja. Makanan itu juga harus kita bagikan juga pada orang lain. Itulah sebabnya dikatakan menyelesaikan pekerjaannya. Yang dapat kita artikan kita terpanggil untuk meneruskan pemberitaan firman Tuhan, membagikan makanan rohani dan melanjutkan tugas berbagi itu dengan menyuarakan kebenarannya. Melalui perkataan dan perbuatan kita mau menyerahkan semuanya. Makanan itu bersama dengan sesama kita, dan kita mau mengajak semua orang untuk menikmati dan menyukai firman Allah sebagai makanan kita, sama seperti Kristus Yesus. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu menjadikan firman-Mu sebagai kesukaan kami. Berilah kuasa Roh-Mu bagi kami agar kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu, serta memberitakan firman-Mu kepada keluarga kami dan sesama kami melalui perkataan dan tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan hari ini. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.